Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Pertama-tama kami selaku perwakilan dari keluarga besar Warta Bromo, kalau memang ada yang belum kenal, dari kami ini merupakan salah satu media di Pasuruan. Kami menggarap media online, berbasis online, dan saat ini sedang belajar untuk satu persatu berkembang. Yang saya hormati pertama kepada Bapak narasumber Mas Hari Setiawan dari Ketua AJI Asosiasi Jurnalis Indonesia Malang, Aliansi Jurnalis. Kemudian Pak Eko Widianto dari Tempo, dan teman-teman sekalian dari Pertuni, dari Ibnu, kemudian dari kayaknya ada Bapak Panwaslu juga, kemudian dari teman-teman komunitas juga, ada teman-teman dari alumni stand up komedi santri Warta Bromo, dan juga beberapa yang tidak disebutkan, saya tidak disebutkan dan satu persatu. Ada juga teman-teman dari fotografi, terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini intinya kita ingin ngabuburit bareng, kita ingin bareng-bareng untuk berada di sini menikmati sambil menunggu beduk maghrib. Nah, nanti memang kita ada obrolan-obrolan sedikit, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Kami sengaja menghadirkan tema besar kita, yaitu ngaji demokrasi. Jadi semuanya bisa dikaji dan dingaji. Selain seperti biasanya kita tadarus Al-Quran, ini kita ingin mencoba lebih luas lagi katanya dengan demokrasi yang akan segera berlangsung pada 27 Juni. Nanti kami harapkan partisipasi semuanya untuk saling sharing ilmu, berbagi ilmu terkait pelaksanaan ini. Dan kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan dan mengumumkan para pemenang beberapa event kami terkait lomba fotografi, lomba kuis dan sebagainya yang selama ini sudah kami lakukan selama beberapa waktu yang lalu, yaitu ada lomba Sobotretes yang mungkin nanti bisa diumumkan pemenangnya. Di momen ini juga kami ingin banyak berbagi. Jadi yang di sini bisa lomba foto, ada beberapa teman-teman sponsor pendukung yang nanti bisa memberikan sesuatu yang bisa dibawa pulang. Saya pikir itu, mohon maaf apabila ada kekurangan baik tempat maupun apapun. Nanti saya pribadi dan teman-teman Warta Bromo mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke inti acara, akan ada penampilan dari salah satu peserta stand up komedi santri, ada Mas Andika. Kami persilahkan. Iya, kita butuh penyegaran dulu nih. Nih, ayo Mas Andika, silahkan. Open mic lagi ya Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya sini belum pada pulang kampung semua ya. Ada yang mungkin mau pulang kampung ke kampung halaman mungkin. Sebenarnya saya pengen pulang kampung ke kampung halaman ya, cuma saya lupa halaman berapa gitu. Jadi saya nggak pulang. Nama saya Andika dan saya dari Bekasi. Kebetulan baru di sini sekitar 2 tahun. Selama tinggal di Pasuruan ini tuh banyak banget kesusahan-kesusahan yang sering terjadi gitu ya. Susah banget gitu. Serius, nyari apa-apa di Pasuruan tuh susah. Nyari mall susah, nyari diskotik susah, nyari sendal bagus di masjid susah gitu. Susah. Terus sorry gitu, di Pasuruan aja itu cuma ada 1 bioskop gitu. Cuma ada 1, bayangin, 1 kota Pasuruan cuma ada 1 bioskop. Dan saya pernah masuk ke sana, itu agak nyesel. Karena kalian tahu apa yang bikin saya nyesel masuk sana? Penontonnya norak ya. Kampungan. Sumpah serius. Kebetulan waktu itu saya nonton Fast and Furious 7. Jadi waktu adegan ciuman, satu studio pada teriak-teriak gak jelas gitu kan. Jadi ada Toretto ciuman sama istrinya gini. Itu satu studio pada gak jelas gitu.
ini maksudnya apa? Nggak tahu gitu. Tapi jadi ada satu teriak gitu kan. Sebelahnya teriak gitu. Yang ini kakinya keinjek ya. Sebelahnya lagi teriak. Air macan. Gua kesurupan si kampret. Gini, gak jelas bukan ya? Satu studio pada teriak-teriak gak jelas cuma gara-gara lihat adegan ciuman. Tapi cuma saya sama cewek saya yang gak teriak. Tepuk tangan dulu dong. Iyalah, orang saya lagi ciuman. Ya, serius. Terus di Pasuruan ini menurut saya kota santri ya. Bakalan susah kalau ada tempat-tempat hiburan, susah banget gitu. Dan gak bakal ada namanya diskotik. Sekalinya ada pasti jadinya diskotik syariah. Diskotik syariah kan aneh gitu kan. Orang-orang yang masuk itu sarungan, baju koko, pakai kopiah mas-masnya. Terus pakai kerudung cewek-ceweknya ya. Maboknya beda. Maboknya minum air zam-zam sama minyak zaitun. Minyak zaitun diminum ya. Terus musiknya juga beda. Musiknya di diskotik syariah itu pasti musiknya jadi kayak gini. Wujud kidam bako mukholafatul lil hawadisi si aduh aneh-aneh kasar Pasuruan. Ya. Tapi saya bersyukur gitu ya bisa pindah dari Bekasi ke Pasuruan. Karena setelah saya pindah dari Bekasi ke Pasuruan itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi kayak tawuran SOTR gitu kan. Tawuran waktu SOTR itu parah banget dan saya nggak ngerti gimana sistematika tawuran waktu lagi sahur. Kebayang nggak sih kalian sahur terus tawuran? Ini waktu momen lagi makan tapi kalian tawuran. Jadi kalian makan terus musuh datang gitu kan. Musuh datang. Maju. Gua makan empal pedes, maju. Musuhnya, gua maju, oke. Gua makan. Saya itu amat sangat menyedihkan karena hal aneh dilakukan di mana aja. Terus sorry waktu itu kejadian lagi di tempat umum, tempat makan, tunggu buka, ibu sebelah saya pegang HP. Tiba-tiba dia buka HP terus senyum gak jelas. Tiba-tiba kedengar suara teteo. Oke, cek. Jadi gitu ya, jangan main TikTok di sini ya. Kemudian apa lagi ya? Di sini mungkin segitu aja dulu kali ya. Gua Andika Farid sign out. Baik, terima kasih Mas Andika sudah memberikan penghiburan kepada kami semuanya. Dan tadi kita sudah terhibur dengan Mas Andika. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti pada hari ini. TikTok. Jadi kita akan masuk ke kegiatan inti pada hari ini, yakni bincang KPU untuk pertama dengan tema aturan main pilkada serentak. Kami persilahkan untuk Ibu Titin Wahyuningsi dari KPU Kabupaten Pasuruan untuk ke atas panggung. Baik, kami ingatkan kembali bahwa akan ada lomba foto dengan kriteria yang bisa teman-teman baca, yakni lomba foto ini dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dengan diupload di Instagram dan Facebook dengan menandai kami @wartabromo dan juga menyertakan hashtag Warmo Ngaji Demokrasi. Nanti akan ada souvenir cantik yang bisa dibagikan di akhir acara. Nah, setelah bincang KPU nanti akan ada workshop media di tengah musim politik. Jadi ini akan berlanjut. Setelah kita membahas aturan main pilkada serentak, kita akan langsung melanjutkan workshop media di tengah musim politik. Ya. Assalamualaikum Bu. Cek, belum sempat bernafas ini langsung. Belum sempat bernafas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar puasanya ya Bu. Insya Allah begitu. Insya Allah lancar. Baik. Ini kita
Alhamdulillah teman-teman kumpul semuanya, yakni dari media sekolah juga dari kepemudaan di Kabupaten Pasuruan. Lalu sekarang ini kita langsung saja Bu untuk tema kita pada hari ini, yaitu aturan main pilkada serentak. Monggo Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman dari media sekolah, kemudian dari organisasi kepemudaan. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik ya. Bagi yang beragama Islam puasa semua ya. Nah, ini tadi ada yang sudah nyicipin minum enggak? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang aturan main ya. Kalau berbicara aturan main, tentunya pemilu itu kan diatur oleh undang-undang. Kita nanti pada tanggal 27 Juni 2018 akan bertemu dengan sejarah yang pertama kali selama hidup kita ini sampai hari ini, yaitu bagi warga Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pemilihan yang disebut dengan pemilihan serentak, yaitu memilih gubernur, wakil gubernur, dan memilih bupati, wakil bupati. Dan aturan main penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati, wakil bupati Pasuruan ini, kita menggunakan aturan main yang dicantumkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Kalau dulu mungkin pemilihan kita ini tahun 2013 kita pernah melangsungkan penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati secara langsung juga, namun tidak serentak. Penyelenggaraan pilkada serentak ini akan berlangsung lagi 5 tahun karena memang penyelenggaraan pemilihan ini regulasinya diatur 5 tahun sekali. Yang dulu gelombang pertama 2015 itu sudah pemilihan kepala daerah, nanti 2020 akan ada pemilu lagi. Yang 2017, 2022 juga akan ada pemilu lagi, dan kita 2018 mestinya tahun 2023 ada pemilihan lagi. Namun karena 2023 menuju 2024 ini hanya singkat, yaitu 1 tahun, maka 2023 kita tidak akan ada pemilihan, langsung dilakukan pemilihannya tahun 2024. Nah, ini aturan main yang pertama. Kemudian untuk aturan-aturan main yang lain berhubungan dengan teknis, berhubungan dengan kampanye, ada beberapa perubahan-perubahan aturan. Jadi itu. Bisa kita dialogkan saja ya Bu ya? Oke. Bisa kita dialogkan saja dengan teman-teman. Monggo jika ada pertanyaan seputar pilkada serentak, khususnya aturan main pilkada serentak. Mungkin ada unek-unek misalkan menemukan kebingungan, ini kok seperti ini ya, bisa langsung ditanyakan biar tidak keliru ya. Iya. Baik, monggo silakan. Baik, perkenalkan saya Rizky dari Persatuan Tunanetra Indonesia. Kami menanyakan terkait pelaksanaan pemilihan umum untuk yang terutama untuk teman-teman tunanetra ya. Karena selama ini saya tidak, jujur saya nggak pernah memilih karena tidak ada surat suara yang aksesibel untuk kami. Begitu. Mungkin dari pihak KPU bisa memfasilitasi kami atau memberikan solusi bagi kami, terutama teman-teman tunanetra untuk melaksanakan pemilihan itu dan mendapatkan hak kita juga. Terima kasih. Tepuk tangannya luar biasa. Ibu Titin mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab saja ya Bu. Boleh, langsung Monggo. juga boleh. Oke. Dari Mas Rizky tadi ya. Mas Rizky, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi penyelenggaraan pemilihan kita itu sebenarnya ada satu prinsip yang dikenal di dalam istilah penyelenggaraan, yaitu aksesibilitas. Penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip aksesibilitas, yaitu teman-teman difabel itu bisa menyelenggarakan atau melaksanakan proses pemilihan. Ada 2 cara untuk teman-teman dari tunanetra. Itu yang pertama, bisa memilih dengan menggunakan template. Jadi setiap TPS kita siapkan template yang di situ ada huruf braille. Kalau surat suaranya sama, jadi bentuknya ya surat suaranya sama, kemudian ada kotak kosong di bawahnya ada huruf braille. Itu bagi teman-teman yang memang sudah memiliki bekal
membaca huruf braille. Namun jika tidak ingin menggunakan template itu pun diperkenankan untuk membawa pendamping. Jadi boleh Mas Rizky misalnya masuk ke TPS menggunakan hak pilih dengan pendamping. Siapa yang boleh menjadi pendamping? Boleh keluarganya, boleh minta dari petugas. Misalnya membawa keluarganya datang ke TPS. Nah, syarat-syarat pendampingan itu sebelum mendampingi pemberian suara itu harus mengisi form namanya form C3, form pendampingan. Di mana di dalam form itu menjelaskan bahwasanya pendamping ini sanggup, bersedia dan siap untuk menjaga kerahasiaan pemilih. Itu. Nah, pendamping ini boleh diambil dari orang yang kita pilih sendiri, mungkin dari keluarga kita atau teman kita. Atau misalnya kita berangkat sendiri minta didampingi petugas juga boleh. Kalau petugas pun itu juga wajib untuk mengisi form C3 terlebih dahulu sebelum melakukan pendampingan. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman bahwasanya pemilu kita aksesibilitas sifatnya, prinsipnya aksesibilitas, bisa diakses semuanya. Bagi teman-teman misalnya ada yang memiliki keterbatasan, misalnya tidak mampu berjalan langsung misalnya menggunakan kursi roda, itu TPS kita tidak dibenarkan jika TPS kita itu tidak bisa dilewati oleh kursi roda. Jadi jalannya tidak boleh tangga begini, harus ada alat bantu untuk mempermudah masuknya teman-teman yang memiliki membutuhkan alat bantu khusus dalam penggunaan hak pilih. Itu Mas Rizky. Gimana Mas Rizky? Ya, mungkin ada yang lain, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudori, saya dari UWP Kampus Prigen. Mengenai pilkada di Kabupaten Pasuruan ini, khususnya yang pemilihan bupati, ini kan calon tunggal. Nah, bagaimana jika nantinya, meskipun ini tidak mungkin ya, bagaimana jika nantinya ternyata pemilihnya itu lebih banyak yang tidak memilih calon tersebut? Nah, itu dari kami itu bagaimana itu? Ya. Nanti kelanjutannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas dari Wijaya Putra ya. Kebetulan saya juga S2-nya di Wijaya Putra, tapi kampus Surabaya. Jadi satu alma mater. Memang sebelum saya lanjutkan menjawab bahwasanya pemilihan kita nanti untuk gubernur wakil gubernur terdapat 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 Ibu Khofifah dan Bapak Emil. Kemudian pasangan nomor 2 Gus Ipul dan Mbak Putih. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasuruan, calon bupati wakil bupati kita ini kita selenggarakan pemilihan dengan 1 pasangan calon. Jadi kenapa terjadi 1 pasangan calon? Karena memang pada saat pendaftaran pasangan calon itu sampai detik terakhir yaitu tanggal 10 Januari itu yang daftar hanya 1 pasangan calon. Kemudian kita verifikasi, kita perpanjang dulu 3 hari, masih ada 1 pasangan calon, kita verifikasi lolos, akhirnya diputuskan KPU atau Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan 1 pasangan calon. Nah, untuk 1 pasangan calon ini memang berbeda dengan yang gubernur tadi. Kalau pemilihan gubernur itu kan ada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2. Jika pasangan calon nomor 1 memperoleh suara sah lebih banyak, maka dinyatakan pasangan nomor 1 lah yang terpilih. Jika pasangan nomor 2 memperoleh suara terbanyak, maka dinyatakan pasangan nomor 2 lah yang terpilih. Ini bahasanya begitu. Nah, untuk pemilihan Kabupaten Pasuruan ini kan 1 pasangan calon. Maka pernyataan perolehan suaranya apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 50%, maka dinyatakan terpilih. Pertanyaannya tadi, jika yang memperoleh 50% itu sebaliknya, bagaimana? Maka pasangan calon dinyatakan tidak terpilih. Jadi bukan yang kolom kosong ini yang terpilih, tidak. Karena 1 pasangan calon ini, kolom kosong ini bukan pasangan calon, tapi ini adalah opsi yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk demokrasi. Bahwasanya walaupun hanya ada 1 pasangan calon, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk menentukan haknya, menentukan suaranya. Jadi
boleh memilih foto pasangan calon atau boleh mencoblos foto pasangan calon, boleh juga mencoblos kolom kosong. Mencoblos pasangan calon sah, mencoblos kolom kosong juga sah. Nah, kembali kepada penentuan tadi, jika pasangan calon memperoleh 50% lebih dinyatakan terpilih, maka dilantiklah pasangan calon. Tapi jika sebaliknya, maka dinyatakan tidak terpilih. Nah, jika tidak terpilih, maka akan dilakukan pemilihan kembali di tahun 2020 insya Allah PKPU-nya. Jadi dilakukan pemilihan kembali di periode berikutnya kan tahun 2020. Kemudian pasangan calon yang tidak terpilih tadi masih boleh mencalonkan kembali. Jadi itu mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana masalah mengisi kekosongan waktu? Karena akhir masa jabatannya kan tahun 2018 nih. Nah, tahun 2020 baru ada pemilihan lagi, misalnya terjadi seperti itu. Nah, untuk mengisi kekosongan waktu, diangkatlah penjabat istilahnya. Mungkin kalau terkenalnya sekarang itu banyak yang menyebut PLT atau apa ya, PJS atau apa itu ya. Tapi kalau di istilah Undang-Undang KPU, Undang-Undang Pemilu, itu namanya penjabat, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Jadi itu mekanismenya, Mas. Itu. Ya. Mungkin ada yang lain, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainul Yakin, mewakili dari media NU Kabupaten Pasuruan. Yang kami pertanyakan, ini kan yang disahkan oleh panitia pemilu, terdapat hanya satu pasangan calon, bupati dan wakil bupati. Nah, mulai dari dibukanya masa untuk mengkampanyekan pasangan calon ini, saya masih belum pernah melihat ataupun mendengar orang-orang mengkampanyekan terkait bumbung kosong atau kolom kosong tadi itu. Jadi apakah boleh kita mengkampanyekan terkait bumbung kosong tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini bolehkah mengkampanyekan bumbung kosong, Bu Titin? Iya, terima kasih pertanyaan Mas Ainul Yakin ya, dari majalah NU ya. Jadi kembali kepada pasangan calon lagi. Jadi memang regulasinya untuk satu yang memiliki subjek hukum adalah pasangan calon. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya pemilihan dengan satu pasangan calon yang memiliki subjek hukum adalah pasangan calon. Artinya jika pasangan calon ini memiliki subjek hukum, maka dialah yang terikat dalam aturan-aturan. Termasuk pasangan calon inilah yang memiliki hak untuk mendapatkan fasilitasi kampanye. Jadwal kampanye miliknya siapa? Milik pasangan calon. Kalau pasangan calonnya 2, dari 129 hari itu bisa dibagi 2, digilir. Seperti Jawa Timur ini ya. Masa kampanye kita kan 129 hari. Maka selama 129 hari ini yang boleh berkampanye ya 2 pasangan calon ini. Apakah nanti di wilayah Matraman itu pasangan calon nomor 1 dulu, Tapal Kuda pasangan nomor 2, tanggal 15-nya misalnya, kemudian di rolling. Itu yang terpenting pasangan calon. Nah, untuk Kabupaten Pasuruan juga begitu. Ada 129 hari masa kampanye dan itu adalah miliknya pasangan calon. Kemudian bagaimana posisi kolom kosong? Sekali lagi kembali kepada yang saya sampaikan di awal bahwasanya yang memiliki subjek hukum adalah pasangan calon. Kolom kosong ini adalah opsi. Maka kewajiban KPU, kewajiban masyarakat atau lembaga pendidikan, kita ini memiliki kewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya coblos kolom kosong itu sah. Jadi mensosialisasikan. Bedanya antara sosialisasi dengan kampanye. Kalau sosialisasi ini adalah menginformasikan semua tahapan pemilu, mekanisme pelaksanaan pemilu. Tapi kalau kampanye meyakinkan pemilih, menyampaikan visi misi, kemudian menyampaikan program kerja untuk meyakinkan pemilih. Ini bedanya di situ. Nah, siapa yang boleh mensosialisasikan keberadaan kolom kosong? Kita semua boleh. Mas Ainul Yakin juga boleh menyampaikan kepada masyarakat, jangan lupa gunakan hak pilih. Loh, calonnya cuma 1 loh Mas Ainul.
Calonnya cuma satu, pilihannya dua. Boleh memilih pasangan calon, boleh memilih kolom kosong. Karena memilih pasangan calon itu sah, memilih kolom kosong juga sah. Jadi itu kewajiban kita. Kita boleh mensosialisasikan seperti itu. Tetapi kembali kepada hak untuk menjalankan atau melaksanakan kampanye adalah haknya pasangan calon. Jadi itu, Mas. Dan terakhir, Bu, monggo untuk pesan-pesan kepada teman-teman dan juga inti dari aturan main pilkada serentak bisa disampaikan kepada teman-teman seperti itu, Bu. Oke. Sebelum kita tutup, memang kita Kabupaten Pasuruan ini saat ini menyelenggarakan pemilihan dengan satu pasangan calon, sebuah tantangan besar dalam partisipasi. Tantangan besar. Karena kalau misalnya ada dua pasangan calon, maka mesin politik dari dua pasangan calon ini kan gerak. Kalau satu pasangan calon bisa jadi yang gerak hanya satu, atau bisa jadi masyarakat tidak jarang memiliki pemahaman sudah calonnya satu pasti jadi, atau sebaliknya, atau ada juga pemahaman masyarakat sebaliknya. Kalau saya tidak hadir berarti saya dianggap mendukung kolom kosong. Ada masyarakat begitu. Jadi di tengah masyarakat kita itu ada dua persepsi yang harus kita luruskan, harus kita cerdaskan. Persepsi mereka yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya calonnya satu pasti jadi. Persepsi yang kedua menyatakan kalau saya tidak hadir berarti saya dihitung untuk nyoblos atau memilih kolom kosong. Ini adalah pemikiran yang harus kita cerdaskan, harus kita luruskan. Karena perolehan suara yang menentukan terpilih atau tidaknya calon adalah dari suara sah. Yang tidak hadir tidak dihitung. Yang dihitung yang menentukan adalah suara sah. Jadi 50% lebih itu adalah dari suara sah. Untuk itu harapan saya kepada teman-teman, saya titip, ayo kita sampaikan kepada masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini, menggunakan hak pilihnya. Karena memilih ini menjadi hak dan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Boleh terserah mau pilih yang mana, itu hak. Tapi yang terpenting ayo kita gunakan hak kita, satu suara menentukan masa depan kita. Karena one man, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Gara-gara satu suara bisa jadi harapan kita ini tidak terwujud. Suaramu masa depanmu. Ayo kita cerdaskan masyarakat dengan informasi-informasi yang benar. Bahwasanya penentuan siapa yang terpilih adalah ditentukan oleh orang yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS dan suaranya sah. Ini mungkin titipan saya. Dan jangan lupa tanggal 27 Juni tahun 2018 harinya Rabu. TPS dibuka jam 7. Ditutup jam 1, jangan sampai terlambat, gunakan hak suara kita. Tentukan pilihan untuk masa depan Kabupaten Pasuruan dan masa depan Jawa Timur ke depan. Dan mudah-mudahan pemilihan ke depan ini bisa membawa kondisi kita atau membawa pemerintahan di Pasuruan dan juga Jawa Timur ini menjadi lebih baik. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengetahui bersama bahwa nasib kita ditentukan ketika kita mencoblos pada tanggal 27 Juni lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni workshop. Berarti saya sudah ya. Oke, terima monggo, kasih, mohon dipersilakan pamit. kembali. Terima kasih Bu Titin. Baik, aplaus lagi dong untuk Bu Titin yang sudah memberikan banyak sekali sharing kepada kita. Dan saya ingatkan kembali bahwa ada lomba foto on the spot yang berhadiah menarik dan akan diumumkan ketika acara ini selesai. Kriterianya mudah sekali, yakni kita harus mengabadikan gambar selama kegiatan berlangsung dan mengunggah di Instagram, Facebook, tag @wartabromo lalu sertakan hashtag Warmo Ngaji Demokrasi. Jangan lupa sebaik-baiknya ya, monggo silakan dikirim sebaik-baiknya, akan ada souvenir cantik dari kami. Dan selanjutnya, masuk ke sesi selanjutnya kita ada workshop dengan tema media di tengah musim politik. Narasumber kita istimewa, ada 3 narasumber, dan nanti akan langsung dipimpin oleh Direktur Konten Warta Bromo, yaitu Pak As'ad. Dan narasumber yang hadir pada hari ini juga ada Mas Hari Istiawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI, dan juga ada Mas Eko Widianto dari Tempo. Monggo, dipersilahkan. Tepuk tangannya mana dong? Sedikit waktu barangkali dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat.
Jadi kenapa kemudian saya langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai lupa. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ini adalah Pak Eko Widianto. Beliau ini sebagai jurnalis senior di Tempo, kawan lama dan Pak Eko yang kebetulan sudah banyak melakukan peliputan dan beliau juga pernah di Aliansi Jurnalis Independen, termasuk yang mengawali AJI di Malang, dan kemudian sehari-hari juga selain di Tempo juga menginisiasi satu media di Terakota. Di Terakota itu salah satu media yang berbasis platform digital juga, lebih banyak mengulas soal media, soal isu-isu tradisi dan juga kebudayaan. Kemudian di sebelah kanannya adalah Hari Istiawan, Mbah Hari. Masih muda tapi dari SMA biasa dipanggil Mbah karena penampilannya yang kembah-mbahan. Beliau adalah ketua AJI Malang saat ini dan rencananya dipercaya untuk maju lagi. Jadi sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana posisi media di musim politik, karena kita sama-sama tahu hari ini bulan depan kita akan melaksanakan pilkada serentak yang kemudian dilanjut oleh pileg dan juga pilpres tahun depan. Nah, kenapa ini isu menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi salah satu topik diskusi hari ini? Karena harus diakui media menjadi salah satu posisi yang paling sentral ketika menghadapi musim politik dan godaannya juga sangat besar di situ. Juga mungkin menjadi ujian media apakah dia akan menempatkan posisi di mana ketika menghadapi musim-musim yang sangat rentan dengan kepentingan dan juga bisnis dan hal lain. Mungkin Pak Eko dan Mbak Hari nanti yang mungkin kita harapkan bisa sharing, memancing kita untuk sama-sama diskusi bagaimana sebenarnya kita yang di media harus mengambil posisi. Saya kira itu Pak Eko pengantar dari saya, kami persilakan. Ketua AJI. Oke Pak Bahari dulu. Ya, terima kasih Mas As'ad atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada sebagian besar yang di sini belum tahu apa itu AJI, makhluk apa itu ya. AJI adalah salah satu organisasi profesi jurnalis, salah satu konstituen Dewan Pers. Selain PWI, IJTI, ada juga AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang berdiri tahun 94. Kemudian di Malang kita mulai mendirikan AJI sekitar tahun 2008. Salah satu ketuanya ya Mas Eko ini, kader awal. Ya, AJI konsen di isu-isu profesionalisme jurnalis, kemudian kesejahteraan jurnalis dan kemerdekaan pers, isu-isu kemerdekaan pers. Jadi 3 isu tersebut menjadi konsen Aliansi Jurnalis Independen dalam melakukan kerja-kerja organisasi selama sekitar hampir berapa tahun, mulai 94 sampai sekarang 20 tahun lebih ya. Nah, selama perjalanan itu pula kita mencatat bahwa tahun-tahun politik memang menjadi tahun yang krusial bagi media maupun jurnalis ya dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya. Selain di media ada banyak tantangan dan godaan seperti yang disampaikan tadi, maupun di lapangan tentu semakin besar juga resiko yang dihadapi teman-teman jurnalis, baik media cetak online, televisi dan sebagainya ya. Jadi potensi kekerasan itu sangat terbuka lebar. Kemarin kita juga sudah melihat bagaimana radar Bogor digeruduk oleh salah satu ormas parpol kan gitu.
Dan ini menjadi salah satu efek ya dari pemberitaan yang disampaikan oleh media massa. Apalagi di tahun politik ini, ya isu yang dibangun digesek sedikit saja bisa memancing kerusuhan dan sebagainya. Nah, disinilah dibutuhkan kejelian bagi perusahaan media maupun jurnalis dalam menulis sebuah tulisan kan itu. Jadi tidak serta-merta menulis berita yang heboh, judulnya bombastis dan sebagainya, tapi juga harus intinya ini, ada tidak adanya musim politik, ada tidak adanya pilkada ataupun pilpres dan sebagainya, panduan bagi jurnalis maupun media adalah kode etik, kemudian undang-undang pers, dan kalau di media online ada pedoman media siber. Itu harus menjadi sebuah pedoman yang benar-benar harus dipatuhi oleh perusahaan media maupun teman-teman jurnalis ya, sehingga apapun pemberitaan yang disampaikan kepada publik, apapun fakta yang disampaikan kepada masyarakat itu sudah melalui proses verifikasi, sudah melalui proses kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga harapannya kasus-kasus seperti yang terjadi di Bogor kemarin tidak terjadi di Pasuruan dan sebagainya. Itu salah satunya. Sehingga kita kemarin juga tahun lalu ya kampanye ke perusahaan-perusahaan media ya. Jadi mengingatkan ke perusahaan-perusahaan media untuk kita mereview, kemudian saling mengingatkan ya, antar perusahaan media bahwa kita adalah perusahaan media yang punya kewajiban untuk menyampaikan informasi secara benar, secara lengkap dan tidak tendensius kepada salah satu pihak, kepada masyarakat kan itu. Jadi sehingga apapun yang kita sampaikan kepada masyarakat di media kita, tanggung jawabnya ya kembali lagi masyarakat yang akan menilai kan. Ketika produk jurnalistik kita tendensius, produk jurnalistik kita tidak berimbang dan cenderung untuk memprovokasi dan sebagainya, maka dampaknya akan merugikan masyarakat juga. Nah, itu mungkin sedikit pancingan dari saya. Selebihnya di sini ada Mas Eko, ini juga Pemret Terakota.id kan itu. Mungkin dia kenapa bikin media Terakota.id, tidak bikin media-media yang berbau politik dan sebagainya. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan? Ada nggak? Bisa nggak? Kalau nggak, oke, saya ini aja buka kitab saya. Karena saya nggak hafal, kebetulan saya malam tadi itu coba lihat referensi begitu. Salah satu rujukan mungkin kawan-kawan komunikasi ya sejauh ini yang jadi bahan bacaan, terutama untuk menjaga independensi, itu adalah bukunya Bill Kovac, judulnya Elemen Jurnalisme. Nah, loyalitas pertama jurnalisme itu kepada publik, itu salah satu elemennya. Ada 9 elemen, disempurnakan menjadi 10, kira-kira itu. Nah, saya tanya kepada kawan-kawan, seberapa sering kawan-kawan mendapatkan informasi dari media massa? Setiap hari? Oke, luar biasa. Ada kawan saya yang setiap hari dapat informasi bukan dari media mainstream, tetapi dari media sosial. Verifikasinya jauh dari kata sempurna karena tidak ada verifikasi. Akhirnya muncul gejala hoax. Ya, itu sekarang jadi serapan bahasa Indonesia ya, bukan hoax gitu, tapi hoax. Nah, hoax ini menjadi sebuah momok begitu di dalam lini masa kita. Saya yakin kawan-kawan setiap hari melihatlah di media sosial itu, walaupun hanya selintas, tetapi kita harus cross check lagi. Kalau dulu seorang pembaca atau penikmat berita itu mendapatkan informasi berita itu dari media mainstream yang taruhlah kadar kualitas jurnalisme ya yang disajikan karena melalui verifikasi itu luar biasa, sehingga
hasilnya kira-kira faktanya kelihatan begitu. Tapi ketika muncul gejala hoax ya di media sosial itu akan dampaknya luar biasa ya, mulai dari perundungan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang jurnalis untuk melakukan verifikasi terutama di dalam tahun politik pilkada serentak ini? Salah satunya adalah memisahkan antara bisnis dengan redaksi. Nah, ini yang harus dipegang teguh begitu. Kalau kawan-kawan misalnya pengelola media itu mencampurkan antara redaksi dengan bisnis, itu akan menjadi petaka. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana petanya. Mungkin kawan-kawan sudah melihat ya. Sekarang ini ada 12 kelompok media besar dan mempunyai mulai dari elektronik ya, televisi, radio, media daring termasuk koran dan majalah begitu. Nah, 12 kelompok media ini siapa? Mereka rata-rata terlibat berinteraksi ya kan, di partai politik. Ada yang pendiri partai politik, ada yang menjadi ketua, pengurus ya, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau mereka terlibat mengelola media? Kalau secara bisnis dan redaksi ya tidak dijaga, saya pikir ini akan menjadi ancaman. Makanya independensi media itu penting. Jadi ruang redaksi itu ruang suci, siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk pemodal. Seharusnya begitu, idealnya. Tetapi potretnya bagaimana? Tahun 2014 musuh kebebasan pers kita yang versi AJI, jadi AJI mengumumkan setiap tahun musuh kebebasan pers. Tahun 2014 musuh kebebasan pers yang dikeluarkan AJI adalah media. Media saat itu ada 2, TV merah dan TV biru. Karena itu yang kita seolah-olah terbelah ya suara kita gara-gara 2 media tersebut. Jadi musuhnya justru media. Ini kan mengenaskan. Nah, apakah kita akan mengulang? Saya pikir enggak. Tahun ini, tahun depan, tahun politik ya 2019 saya pikir kita harus berbenah. Kemudian kita harus mengkoreksi apa yang salah dan memperbaiki semuanya. Rujukannya apa di dalam menjaga independensi itu? Salah satunya adalah Undang-Undang Pers, pasal 3 itu fungsi media, informasi, pendidikan, menghibur. Yang satunya, yang penting adalah kontrol sosial. Nah, ini kenapa kemudian media disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi kalau misalnya dengan pola trias politika itu ada terjadi perselingkuhan gitu kan, main mata, media kira-kira menjadi salah satu rujukan untuk menjadi kontrol sosial. Tetapi kalau media kemudian juga ikut berselingkuh, bagaimana kira-kira? Ini justru menjadi persoalan baru begitu. Nah, berikutnya di pasal 5 huruf A itu menyebutkan pers melaksanakan perannya menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia dan menghormati kebinekaan. Nah, kebinekaan ini penting. Pilkada DKI, politik identitas kelihatan gitu, media ikut-ikutan terjebak di situ. Saya pikir ya harus dihindari itu. Hari ini pembaca sudah cerdas, jadi pembaca tidak akan lagi memilih media-media yang kira-kira partisan seperti sebelumnya. Nah, di kode etik itu ada salah satunya adalah di pasal 1 itu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Jadi independensi ini harga mati, tidak bisa ditawar. Jadi meskipun misalnya pemodal, investor itu pemilik partai politik, pengurus partai politik, ketua partai politik, tetapi tidak boleh mengintervensi ruang redaksi. Jadi keputusannya tetap diatur oleh teman-teman di redaksi begitu. Tidak boleh. Tapi kalau yang lain kan katanya ada tangan Tuhan itu, tangan dewa ya. Kemudian breaking news dan sebagainya. Jadi kalau guyonan teman-teman, tapi ini memang nyata. Jadi kawan saya itu guru, dia menanyakan kepada muridnya siapa orator yang diidolakan, ya tukang pidatonya yang boys lah gitu kan. Ada 2, yang pertama Soekarno, yang kedua Surya Paloh. Terus kemudian ada yang bertanya lagi, disuruh meminta menyanyikan lagu kebangsaan. Ada yang banyak yang menyanyikan Indonesia Raya dan sebagainya, tapi ada yang menyanyikan Mars Perindo. Nah ini kan
mempengaruhi cara pandang masyarakat begitu kan, terutama anak-anak, karena setiap hari mungkin intens dengan media televisi. Nah, pasal ketiga, wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan azas praduga tidak bersalah. Jadi keberimbangan ini penting. Jadi kalaupun misalnya pemilik partai tertentu yang menjadi pemodal media, ya harus dihindarkan, itu tidak boleh memihak. Nah, berikutnya Dewan Pers itu mengeluarkan surat edaran awal tahun kemarin, diantaranya ada 2 pilihan kepada jurnalis yang menjadi tim sukses atau mencalonkan menjadi calon kepala daerah. Yang pertama nonaktif, yang kedua mengundurkan diri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, himbauan misalnya yang disampaikan itu juga jelas sebenarnya ketika tahun 2013 kemarin itu ada Bali Media Forum, itu ada 23 negara yang membahas soal bagaimana mendeklarasikan kemerdekaan pers dan independensi jurnalis seluruh dunia. Ini salah satu bagian diantaranya adalah media harus waspada terhadap segala bentuk gangguan jurnalistik berupa penyebaran kebohongan, kebencian, informasi yang dirancang untuk menghasut perselisihan di masyarakat. Nah, jangan sampai misalnya justru berita kita ini menjadi ancaman, menjadi konflik dan sebagainya. Dan berikutnya media misalnya sekarang ini juga di dalam undang-undang pers juga ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, termasuk hak koreksi. Nah, kalau orang yang bersengketa bisa menyajikan hak jawab. Seperti yang di Radar Radar Bogor. Dewan Pers rekomendasinya apa? Yang pertama, hasil mediasi Dewan Pers menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Radar Bogor. Berikutnya Dewan Pers juga menyesalkan ada pengeroyokan atau aksi massa ke kantor media massa, karena ada mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah mekanisme hak jawab termasuk hak koreksi dan bisa dimediasi di Dewan Pers. Nah, selain itu di dalam pilkada kali ini ada gugus tugas yang mengawasi kampanye di media massa. Jadi ada Bawaslu, ada KPU, ada KPI dan Dewan Pers. Jadi kalau berkaitan dengan redaksi, Dewan Pers nanti yang akan mengawasi secara langsung, sementara kalau pemberitaan di media televisi dan radio oleh KPI. Sementara untuk teknis di organisasi partai politik itu KPU dan Panwas. Nah, kenapa independensi penting? Ini karena salah satu faktor di dalam laporan Dewan Pers bahwa kekerasan terhadap jurnalis itu terbesar karena pelanggaran etik. Jadi wartawan yang memang beritanya salah sehingga muncul reaksi dari masyarakat begitu. Nah, kalau kemudian ketika pilkada ini independensinya tidak terjaga dan kemudian ini menjadi persoalan, nah ini akan menjadi persoalan baru. Persoalannya adalah kekerasan terhadap jurnalis. Itu aja mungkin. Nanti kita banyak diskusi. Masih. Terima kasih Pak Eko. Cukup lugas saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa independensi menjadi satu kunci bagaimana menjaga media itu tetap sehat dan berjalan di koridornya. Nah, mungkin saya beri kesempatan kepada beberapa teman yang 1 atau 2 penanya. Saya sudah beberapa kali diingatkan oleh host. Langsung kepada audien, Mas Mahfud barangkali dari Stapa Center, kami persilakan untuk bertanya kepada 2 pemantik yang ada di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Syawaludin, biasa dipanggil Mahfud NU begitu, untuk mengimbangi Pak Mahfud MD kan begitu.
tanyanya sederhana saja. Ada wacana begini, jadi wacana politik terutama itu media mainstream tidak menjadi bahan utama dalam informasi, dalam mencari informasi. Jadi ada informasi, ada hasil riset bahwa media mainstream, ya, informasi dari media mainstream dalam urusan politik itu tidak menjadi informasi utama, kan begitu. Karena hari ini masyarakat kita itu sedang demam Islamisme. Jadi media politik yang diminati adalah media-media yang dekat dengan agama, gitu kan begitu. Nah, dalam konteks ini bagaimana media mainstream itu menghadapi media-media berbasis agama itu yang kemudian seringkali menebarkan ujaran kebencian, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesama media mainstream bisa saja kemudian saling, ada yang menjaga independensi dan ada yang tidak, kan begitu. Nah, itu nanti siapa yang akan mengadili media itu, kan begitu. Semisal masyarakat tidak mengadili, tetapi media itu kemudian saling mengadili, itu bagaimana? Siapa yang harus bertanggung jawab? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi bagaimana kemudian prinsip-prinsip jurnalisme itu ketika dihadirkan pada kelompok media dalam tanda kutip sektarian, atau apa istilahnya yang untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Mbah Hari. Ya, terima kasih Mas Mahfud MO. Ya, NO tak MU. Ya, memang di era revolusi industri ya keempat ini kan kita tidak bisa memungkiri bahwa informasi bisa didapatkan dari mana saja, dari medium apapun kan itu. Informasi apapun bisa dapatkan dengan mudah ketika kita bisa tersambung dengan internet ya. Kalau di desa sama saja, nggak dapat informasi. Nah, tantangan media mainstream saat ini memang bahkan kalau dulu ya media mainstream menjadi patokan bagi media sosial, patokan bagi masyarakat untuk mengunggah informasi ke media sosial gitu. Jadi mencuplik media mainstream, beritanya kemudian kita unggah ke media sosial. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Jadi media mainstream mencuplik status seseorang kemudian dijadikan berita di media-media mainstream itu. Nah, pola seperti ini yang bahaya sebenarnya. Jadi mau tidak mau, salah satu yang menjadi tolak ukur bagi media mainstream untuk agar bisa dipercaya kembali, agar bisa menjadi sebuah referensi dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah yaitu memperbaiki kualitas produk jurnalistiknya kan itu. Jadi tidak serta-merta media mainstream yang saat ini lebih banyak didominasi oleh media online kemudian berlomba-lomba untuk memperbanyak clickbait kan itu. Berlomba-lomba memperbanyak clickers kan itu. Sehingga dengan berlomba-lomba memperbanyak itu judul-judul beritanya sangat bombastis dan jauh dari kaidah jurnalistik sehingga masyarakat pun menilai bahwa media mainstream pun sama saja kan itu. Informasi yang disebarkan oleh media mainstream hampir sama dengan akun-akun yang ada di media sosial sehingga ini bisa mengaburkan bahwa produk-produk jurnalistik yang dikelola oleh media mainstream tidak bisa menjadi sebuah rujukan yang berkualitas kan itu. Itu satu, dengan membuat sebuah produk, memperbaiki produk jurnalistik itu satu. Kemudian yang kedua tadi apa Mas? Soal jadi media yang independen dan tidak. Ini kembali lagi kepada masyarakat. Ya kita kembali bahwa dulu media kan
ini mendapat mandat dari masyarakat, mendapat mandat dari warga negara, mendapatkan mandat dari publik untuk memberikan, untuk mengkontrol trias politika itu, mengontrol lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif kan itu. Nah, bagaimana ketika media ini menjadi salah satu lembaga yang sama saja dengan lembaga yang seharusnya dikontrol oleh media kan itu. Masyarakat bisa saja mencabut mandat itu kan itu. Sehingga kita saat ini bisa melihat bahwa banyak masyarakat yang tidak percaya kembali kepada media mainstream kan itu. Karena informasi-informasi yang disajikan sangat bernuansa politis dan berkepentingan kan itu. Jadi banyak media-media yang dimiliki oleh pemilih partai politik dan sebagainya. Sehingga masyarakatlah yang berhak menghakimi media ini kan. Jadi dibutuhkan pembaca yang cerdas, dibutuhkan masyarakat yang cerdas untuk mengontrol media massa kan ya. Karena media massa kita tahu bahwa mereka ini ya super kemana-mana bisa kan ya. Tapi masyarakat sebenarnya bisa melaporkan ya. Ketika ada informasi yang dirasa keliru bisa melaporkan ke Dewan Pers, kemudian menempuh mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Pers. Itu salah satunya. Mungkin bisa tambahin Mas. Ya, menarik tadi bagaimana kita beradaptasi gitu kan. Dinosaurus kira-kira punah karena tidak bisa beradaptasi. Sementara teknologi itu terus berkembang. Jadi kalau dulu mesin cetak hadir, kemudian hadir koran dan sebagainya. Gitu. Tapi sekarang ketika media daring ya, internet itu hadir, saya pikir tidak akan bisa dilawan. Nah, yang dilakukan media apa? Ada sebuah penelitian di Jerman kalau tidak salah. Jadi generasi baby boomer itu membaca koran. Generasi X dan Y itu membaca media daring. Generasi Z itu membaca informasi itu dari media sosial. Jadi kualitas informasinya akan terus turun. Nah, bagaimana menghadapi misalnya karena sudah tidak jadi pilihan tadi, salah satunya adalah membangun sebuah berita informasi itu yang berkedalaman. Jadi tidak cukup hanya mengejar kecepatan. Kecepatan memang penting, tapi kedalaman juga patut kita perhitungkan. Coba kawan-kawan membaca tirto.id misalnya, itu media daring yang ya terakota misalnya, segmented. Jadi kita menulis soal kayak kelangenan itu, soal budaya, seni dan sebagainya. Tapi ini penting, ini kan pondasi. Gerakan sosial itu juga bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan lewat kebudayaan begitu. Nah, saya pikir kan jadi bagian juga seperti itu. Jadi hari ini saya pikir media juga tidak harus berkompetisi dengan media sosial karena tidak akan bisa. Media sosial itu adalah orang yang pertama. Jadi kecelakaan misalnya yang memfoto ya kan. Apa yang kita lakukan ketika ada kecelakaan? Ada yang memfoto. Kalau dulu kita mau makan gitu kan, kita baca doa, tapi sekarang mau makan difoto dulu makanannya. Nah, ada perubahan pola masyarakat hari ini. Nah, saya pikir nggak akan bisa dilawan itu. Yang harus dilakukan adalah soal kedalaman dan kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan oleh beberapa media. Jadi misalnya ketika mengungkap Panama Paper misalnya, itu kolaborasi banyak media besar di dunia itu bekerja sama. Termasuk misalnya di Tempo dan BBC kemarin misalnya setahun yang lalu misalnya mengungkap soal bahan baku kadaluarsa dari BBC dan termasuk soal terorisme itu ya. Nah, itu kan ada kolaborasi itu. Saya pikir ini eranya, bukan berkompetisi. Nah, ini saya pikir yang akan menjadi tawaran. Kalau misalnya masyarakat hanya melihat permukaan. Jadi misalnya kalau soal peristiwa misalnya atau jadwal kegiatan, aktivitas dan sebagainya, saya pikir sudah diambil alih oleh media sosial. Tapi kedalaman ini tidak ada. Nah, radar Warta Bromo misalnya, maaf ya, itu ada Warmo Institute misalnya. Ini kan sebuah lembaga think tank ya untuk mengkaji sesuatu ya, bisa menggerakkan kelompok masyarakat atau mungkin juga terlibat dalam mengambil keputusan gitu kan untuk rujukan stakeholder. Saya pikir bisa dilakukan itu karena ini bagian dari sumbangsi media. Nah, untuk tadi penghakiman yang paling mengerikan bagi media adalah publik.
Jadi ketika publik sudah tidak membaca lagi, publik sudah tidak menonton lagi, itu adalah penghakiman yang paling kejam, kira-kira begitu. Jadi jangan menyakiti diri sendiri dengan tidak bersikap independen. Masih. Bersikap tidak senonoh. Cukup menarik sebenarnya, cuman karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin nanti bisa dilanjut setelah makan-makan atau sambil kita makan. Tapi satu hal bahwa membangun iklim media yang sehat, membangun iklim jurnalisme yang baik tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada anda-anda yang siap dan mungkin harus ikut berpartisipasi melakukan kritik terhadap kita yang di media. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih Pak Eko dan Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih, nanti bisa dilanjut kembali teman-teman buat yang mempunyai unek-unek pertanyaan bisa ditulis dulu. Nanti insya Allah bisa dilanjut kembali. Terima kasih. Dan sekarang sambil menunggu waktu berbuka puasa seperti yang saya janjikan tadi, ada beberapa lomba yang sudah kita selenggarakan sebelumnya, yakni ada lomba Warmo Sobo Tretes, lomba foto, lomba komentar Sobo Tretes, dan ada beberapa lomba lagi yakni lomba foto on the spot ini. Nanti kita akan umumkan bersama. Sebenarnya sudah ada pemenangnya, sudah kita undang juga, lalu kita akan undang juga di atas panggung. Mungkin panitia bisa menyiapkan hadiahnya. Dan terima kasih untuk KPU Kabupaten Pasuruan yang sudah memberikan kita ruang juga di sini untuk melakukan ngaji demokrasi yang juga didukung oleh beberapa sponsor dari kami, yakni Hotel Tanjung Plaza, Waterpark Taman Dayu, Hotel Ina Tetes, Foresta Inn, Saigon Waterpark, Telogo Sewu, dan Rangga Kocomoto. Terima kasih sudah memberikan sumbangsih kepada acara ini. Dan langsung saja saya panggil beberapa pemenang yang sudah menjadi mutlak keputusan juri untuk lomba foto Warmo Sobo Tretes. Pemenang juara ketiga atas nama akun @wijanarko_id. Dipersilakan untuk ke atas panggung atau yang mewakili. Siapa? Ya, katanya panitia tidak bisa hadir katanya. Baik, untuk pemenang kedua ada akun atas nama @bowowidianto. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Ada kan? Oh alah, ya baik-baik. Tadi saya dijadikan model tapi cuman bajunya aja, mukanya enggak. Terima kasih. Untuk juara pertama ada akun @susilo_sugiarto. Dipersilakan maju, aplaus yang meriah. Nah, ini bisa kita saksikan bersama beberapa foto yang sudah diambil oleh teman-teman yang memenangkan event Warmo Sobo Tretes. Untuk juara favorit ada akun atas nama Agung Dedi. Dipersilakan, ya Mas Agung Dedi, monggo langsung naik ke atas panggung. Ada yang kedua favorit Samjainul, fotograf. Mas Samjainul. Loh, mana ya? Oh ini, baik, monggo. Agak ke sini mungkin biar masuk. Itu, baik. Hadiahnya panitia, monggo. Bapak Yogi, bisa diserahkan Pak? Oh Pak Asad ya? Pak Asad monggo diberikan hadiah. Jadi lomba ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan beberapa iklan dari Hotel Tanjung Plaza, Waterpark Taman Dayu, Hotel Ina Tretes, Foresta Inn, Saigon Waterpark, Telogo Sewu, dan Rangga Kocomoto. Baik.
Buat teman-teman yang sudah mengabadikan, sebentar lagi akan ada pengumuman juga, pengumuman pemenang foto on the spot yang sudah insya Allah sama panitia sudah dikantongi siapa saja pemenangnya. Baik, selamat ya, semoga hadiahnya bermanfaat. Amin. Oke, aplausnya untuk para pemenang. Terima kasih banyak. Makasih ya. Baik, selanjutnya ini ada pemenang komentar terbaik di kuis Warmo Sobo Tretes. Jadi ungkapan teman-teman harusnya Tretes itu diapain sih seperti itu. Kira-kira pertanyaannya demikian dan ini ada 3 pemenang yang sudah kita kantongi. Ada akun atas nama @Ratna Kutorejo 2. Adakah orangnya? Monggo dipersilakan. Monggo silakan maju. Yang kedua ada akun atas nama @Rizky Chandra F. Dipersilakan maju. Rizky Chandra F. Ada ya? Oh iya, monggo silakan maju. Untuk yang selanjutnya ada akun @Agus Mahfudin. Agus Mahfudin. Oke, monggo silakan maju. Baik. Ini juga ada voucher dari kita, voucher wisata dari monggo silakan. Acara ini disponsori oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dan juga beberapa hotel. Bentar, yang menyerahkan Bapak Tuji Hartono, redaktur Pimpret, pimpinan redaksi Pak Tuji Hartono dipersilahkan. Kaget ya Pak ya. Monggo. Ya, langsung diserahkan. Ini pemenang komentar terbaik. Ya, itu Mbak Ratna. Ya, monggo. Yuk. Loh, Pak 3, Pak. Oh iya, ini MC-nya yang salah. Ya, monggo, terima kasih. Nah, tepuk tangannya dong buat pemenang, monggo dipersilakan kembali. Untuk selanjutnya pengumuman. Bentar, saya lihat dulu. Oh, ini ada kiriman sudah ya? Bukan. Pengumuman pemenang. Oh ya, ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang didukung oleh Venus Garden, Saigon Waterpark, juga Telogo Sewu, dan juga Rangga Kocomoto, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ada pengumuman pemenang lomba foto on the spot. Pemenangnya? Iya, pemenangnya atas nama akun Kalista Sasa 79. Ngaji Demokrasi bersama Warta Bromo, silakan. Kalista Sasa 79. Lu, tetap ternyata. Iya, monggo silakan masuk, maju. Oleh mana? Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik dan benar seperti itu ya? Ada aku lagi? Ada pemenangnya ada berapa, Pak? 1 ya, Pak? 1 ya, Pak? Oke, dipersilakan untuk Bu Titin menyerahkan hadiah untuk pemenang lomba foto on the spot ini. Panitia, hadiahnya dipersilakan. Baik, Bu, monggo, silakan Bu. Nah, baik, ini pemenang lomba
Foto on the spot. Selamat, baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan lomba ini dipersembahkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Dan selanjutnya sebentar lagi akan memasuki adzan maghrib. Namun untuk mengabadikan momen ini kita ingin foto bersama dulu. Jadi buat teman-teman dipersilakan ke sini merapat ke atas panggung, kita foto bersama sebelum adzan maghrib. Monggo langsung ke atas panggung. Dalam. Ya. Ayo teman-teman, monggo dipersilakan untuk ke atas untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Semuanya dipersilakan untuk maju. Ini entar lagi maghrib nih, ayo. Oh sudah maghrib ya? Wis imsak, ya sudah imsak dong. Ayo monggo silakan langsung maju, kita berikan momen bersama bahwa kita pernah bertemu di acara ngaji demokrasi bersama KPU Kabupaten. Yo monggo. Jadi KPU Kabupaten Pasuruan, monggo Bu. Bisa di tengah.